Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah itu merupakan Allah yang hadir dan kemudian menguasai hidup kita. Maka disebut kerajaan Allah, Allah yang meraja. Itu artinya dari pihak kita harus menyediakan diri supaya Allah sungguh-sungguh bisa menjadi raja atas hidup kita. Tetapi itu berarti bahwa kita tidak lagi berkuasa atas hidup kita sendiri. Kita adalah hamba dari Tuhan yang merupakan raja bagi kita. Tetapi kalau Tuhan meraja dan kita menjadi hamba, Tuhan itu merajanya bukan secara kasar atau kejam, tetapi raja yang penuh belas kasih, yang menjamin kesejahteraan hidup kita, yang menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Bahkan raja yang mau mengorbankan dirinya untuk kita. Yang paling penting kita harus percaya penuh, mempercayakan diri kepadanya, dan kemudian menerima seluruh rencana dan kehendak Allah atas hidup kita. Karena Allah yang meraja itu merupakan keselamatan kita. Kesulitannya adalah kita mau mengatur hidup kita sendiri. Kita mau menyelenggarakan hidup kita sendiri, mau jalan sendiri. Padahal banyak yang tidak kita ketahui. Dan karena itu bisa dimengerti kalau kesalahan itu sangat mungkin dalam hidup kita. Kita kemudian menderita, sangat mungkin. Tetapi apabila kita membiarkan Allah yang meraja, memimpin, dan menyelenggarakan hidup kita, yang ada adalah keselamatan. Meskipun nampaknya kadang kita harus mengalami derita, tetapi tidak ada derita yang tak berarti. Karena Tuhan Yesus sendiri justru memperkenalkan rahasia salib, penderitaan yang menyelamatkan. Maka kita diminta untuk bisa belajar menjadi warga kerajaan Allah yang baik. Bagaimana caranya? Dengan menyangkal diri. Bagaimana caranya?
dengan hidup dalam kasih. Menjadikan orang lain, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Dengan cara itu, hidup kita jauh lebih berarti, jauh lebih membahagiakan. Karena lama-lama ego kita makin kecil dan Tuhan yang makin besar. Kalau ego kita makin kecil, kita makin bahagia. Kalau kita makin percaya kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, juga makin mengasihi sesama kita makin bahagia. Dan kerajaan Allah itu akan makin besar, makin bertumbuh, dan bahkan kita orang lain bisa datang dan merasakan, ikut merasakan Allah yang meraja di dalam hidup kita. Dan itulah kesaksian. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita mempunyai ketaatan dan kerendahan hati, agar Tuhan sungguh bisa memimpin hidup kita, menjadi raja atas hidup kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu dan belajar setia untuk melaksanakannya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.